Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jabal Ruzeno dari kelas 10-8. Apa itu daur biokimia? Daur biokimia atau daur organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju komponen biotik dan dari komponen biotik kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Pada umumnya, daur biokimia terbagi menjadi 5, yaitu daur air, daur sulfur, daur karbon, daur fosfor, dan daur nitrogen. Tapi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang daur sulfur, daur fosfor, daur karbon, dan daur nitrogen. Daur sulfur. Daur sulfur merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus dalam tubuh organisme. Belerang merupakan unsur penyusun protein dan di atmosfer belerang berbentuk gas sulfur dioksida, sedangkan di alam, baik belerang ataupun sulfur terkandung dalam tanah yang berbentuk mineral. Jadi, gas sulfur dioksida yang berada di atmosfer adalah gas yang dihasilkan dari buangan industri ataupun bekas erupsi Gunung Merapi. Itu bereaksi dengan oksigen dan air yang kemudian berubah membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi ion-ion sulfat, kemudian akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuh. Ketika manusia dan hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan ataupun manusia. Dan ketika hewan itu mati, bangkai dari hewan tersebut akan diurai oleh dekomposer, baik bakteri ataupun fungsi bangkai yang sudah lama terurai oleh tanah, lama-kelamaan akan menjadi bahan bakar fosil, ataupun pada akhirnya bahan bakar fosil ini akan menjadi bahan pokok industri lagi. Kemudian kita akan membahas daur fosfor, satu-satunya daur yang tidak berupa gas, sehingga daurnya tidak melalui udara. Senyawa fosfor yang ada di bumi itu tersimpan dalam batuan, tetapi sebagian besar fosfor mengalir ke laut dan terikat pada endapan di perairan atau dasar laut. Begitu sampai di laut, hanya ada 2 mekanisme untuk daur ulangnya ke ekosistem darat, salah satunya melalui burung-burung laut yang mengambil fosfor melalui rantai makanan laut dan mengembalikannya ke darat melalui kotoran, baik kotoran ataupun bangkai hewan itu sendiri yang diurai oleh fungi maupun bakteri yang kemudian mengalami proses pencucian dan akhirnya jatuh pada dasar sungai. Hasil dari pengendapan tersebut akan menjadi sedimentasi atau bantuan baru. Dan selanjutnya kita akan membahas daur karbon dan oksigen. Seperti yang kita ketahui, oksigen merupakan salah satu senyawa utama yang ada di atmosfer bumi. Oksigen juga terdapat pada molekul air dengan nama unsur kimia H2O dan karbon dioksida CO2. Karbon dioksida ini kebanyakan dihasilkan dari kegiatan manusia, hewan, industri, ataupun erosi gunung yang membuat sisa-sisa karbon dioksida mengumpul di atas udara. Daur oksigen dimulai dari tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Hewan, manusia, dari mikroorganisme menghirup atau mengambil oksigen yang dilepaskan tumbuhan untuk proses respirasi. Proses respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari karbonioksida. Inilah yang dapat membantu fitoplankton berfotosintesis lalu mengubahnya menjadi oksigen sesuai dengan rantai makanan pada ekosistem. Laut plankton dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan paus yang makin lama kelamaan
ikan paus akan mati, menghasilkan fosil-fosil yang sudah lama terurai di dalam tanah lama-kelamaan menjadi minyak bumi atau batu bara, dan minyak bumi inilah yang menjadi bahan pokok industri yang akhirnya industri mengeluarkan uap mana tersebut adalah karbon dioksida. Nah, materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah daun nitrogen. Jadi, jumlah gas nitrogen di udara sekitar 78% dalam bentuk nitrogen bebas atau Na2. Nah, gas nitrogen ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup dalam metabolisme tubuh dan keseimbangan ekosistem. Tapi gas nitrogen ini tidak bisa digunakan secara langsung oleh makhluk hidup. Jadi harus diubah dari dalam senyawa lain baru bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Kemudian bagaimana proses tahap awal yaitu nitrogen bebas ini atau Na2 yang berada di udara diserap oleh bakteri yang berada di bawah tanaman. Ini berjenis kacang-kacangan yang dibantu oleh bakteri Rhizobium dan Azotobacter, yang kemudian proses ini dinamakan fiksasi, dan di sini kita akan melihat ada hewan yang dan tumbuhan ketika keduanya mati akan punah dan terjadi pembusukan atau diurai oleh dekomposer yang berjenis fungi ataupun bakteri. Adapun proses pembusukan ini bisa terjadi melalui dua proses, yaitu aerob atau anaerob, yang kemudian menghasilkan NH4+ atau amonium. Amonium ini akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomnas dan bakteri Nitrosophocus. Kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat atau NO3 oleh bakteri Nitrobacter. Nah, nitrat ini kegunaannya ada dua, yaitu digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis dan bisa langsung dilepaskan menjadi Na2 bebas atau natrium bebas, yang dimana proses ini dinamakan denitrifikasi. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf, tetap ilmu padi menala abangku. Saya wassalamualaikum bro.